Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faizal Akbar, Tambuk F551174044. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip solid dengan pengertian desain pattern dan beberapa pattern lainnya. Yang pertama, solid. Solid merupakan kepanjangan dari Single Responsibility Principle. Untuk O-nya Open Closed Principle. Untuk L-nya Liskov Substitution Principle. Dan untuk I, Interface Segregation Principle. Dan untuk D, Dependency Inversion Principle. Nah, jika ingin membangun sebuah kelas untuk sebuah aplikasi, maka sebaiknya kelas itu dibangun dengan menggunakan prinsip-prinsip desain solid tersebut. Yang pertama adalah Single Responsibility Principle. Pada prinsip ini, user memastikan bahwa kelas yang dimiliki hanya memiliki satu tanggung jawab dan memiliki satu alasan untuk berubah. Bisa dilihat pada gambar. Kelasnya hanya memiliki satu tanggung jawab dan memiliki satu alasan untuk berubah. Itulah Single Responsibility Principle. Yang selanjutnya adalah Open Closed Principle. Open Closed Principle berarti perangkat lunak tersebut harus terbuka untuk pengembangan, tetapi tertutup untuk modifikasi. Lalu, bagaimana jika ingin menambahkan sebuah fungsi baru tanpa harus merubah struktur kode pada draw editor? Bisa lihat pada gambar di bawah ini. Ini merupakan gambar yang salah, cara yang salah untuk menambahkan sebuah fungsi, karena kita merubah struktur kode dari draw editornya. Memang betul akan menambahkan sebuah fungsi baru, tetapi akan merubah struktur kode dari draw editor tersebut. Nah, ini adalah cara yang benar, di mana kita menambahkan sebuah kelas baru, yaitu shape. Untuk shape ini nanti yang akan bertugas untuk meng-create atau membuat fungsi-fungsi baru ini seperti ellipse tadi. Nanti di draw editor ini tinggal memanggil fungsi shape-nya dan akan memunculkan objek ellipse tersebut, atau objek circle, atau objek square, dan seterusnya. Baiklah. Lanjut ke Liskov Substitution Principle. Merupakan prinsip ketiga dari perancangan kelas dalam pemrograman berbasis objek, seperti yang disampaikan pertama kali oleh Barbara Liskov tahun 1988. Definisi mudahnya, sebuah fungsi yang menggunakan kelas dasar dapat menggunakan kelas turunannya tanpa mengetahui bagaimana kelas turunannya tersebut. Jadi, ketika kelas turunannya berubah atau diganti, maka fungsi yang menggunakan kelas di atasnya atau kelas induk atau superkelas tidak terpengaruh. Contohnya, Anda punya fungsi menggunakan metode dari kelas turunan dari superkelas tersebut. Ketika kelas turunannya itu berubah, fungsi tersebut harus berubah, bukan? Tetapi dengan LSP ini, Anda menggunakan kelas induknya, tapi menggunakan metode anaknya. Ketika anaknya berubah, maka kelas induknya tidak akan terpengaruh oleh perubahan tersebut. Itu Liskov Substitution Principle. Seperti ini. Itu terlihat seperti bebek. Quark seperti bebek, tetapi membutuhkan baterai. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah Interface Segregation Principle. Satu interface tidak boleh menyediakan semua service bagi semua jenis klien objek. Satu interface mempunyai tugas spesifik untuk tiap kliennya. Misal, Anda mempunyai kelas dengan banyak properti atau variabel. Ada lebih dari satu kelas yang menggunakan kelas dengan banyak properti tersebut. Namun, banyak kelas yang menggunakan
yang menggunakannya itu tidak menggunakan semua. Anda punya kelas kontak dengan 4 properti, nama, alamat, email, telepon, lalu digunakan oleh kelas pengirim email hanya nama dan email, sedangkan kelas telepon cuma menggunakan nama dan telepon. Tentu kelas email tidak memerlukan properti telepon, sedangkan kelas telepon tidak memerlukan properti email. Dengan ISP, maka interface akan memisahkan mana yang digunakan oleh masing-masing kelas. Jadi di sini ini interface mengatur apa yang dibutuhkan oleh kelas-kelasnya tersebut untuk kliennya. Bisa dilihat pada ini. Misalnya ini mau dimasukkan di mana? 1, 2 atau di 3, tidak boleh ke 4-4-nya. Baiklah, langsung ke selanjutnya, yaitu dependency inversion principle. High level class bergantung pada low level class. Keduanya bergantung pada abstraksi. Dan abstraksinya tidak bergantung pada detail, tapi detaillah yang bergantung pada abstraksinya. Artinya bahwa sebuah kelas yang memiliki kompleksitas lebih tinggi tidak boleh bergantung pada kelas yang kompleksitasnya lebih rendah. Kedua modul tersebut harus bergantung pada abstraksinya. Jadi kedua kelas ini, high level class ataupun low level class, harus bergantung kepada abstraksinya. Low level class itu yang seperti apa sih? Low level class itu yang menangani operasi yang lebih spesifik dan lebih rinci seperti algoritma yang berhubungan dengan penulisan data di database. Kalau high level class itu dia yang mengatur pemanggilan low level class. Seperti itu. Mungkin seperti itu penjelasan tentang prinsip solid. Lanjut ke desain pattern. Desain pattern. Jadi desain pattern itu merupakan template desain perangkat lunak. Dia seperti template begitu. Jadi developer hanya tinggal tempatnya sudah ada, wadahnya gitu sudah ada. Jadi developer tinggal menggunakannya saja. Fungsi. Kenapa butuh desain pattern? Karena merupakan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh seorang software developer. Kemudian manfaat desain pattern. Yang pertama yaitu sebagai basis platform untuk developer. Yang kedua, membantu para developer yang kurang berpengalaman untuk mempelajari desain software dengan cara yang mudah. Jadi dia membantu juga untuk para developer yang kurang berpengalaman dalam mendesain software. Terdapat 3 tipe desain pattern. Yang pertama adalah kreasional, yaitu teknik pembuatan objek sambil menyembunyikan logika pembuatannya. Jadi di sini dia membuat sebuah objek tapi dia menyembunyikan logika pembuatannya atau menyembunyikan kerumitannya. Jadi user tidak perlu tahu seberapa rumit objek itu dibuat, seperti itu. Kemudian ada struktural, yaitu yang mengatur bagaimana komposisi kelas dan objek untuk memperoleh fungsionalitas tertentu. Yang ketiga ada behavioral, yaitu mengatur komunikasi antar objek. Itu adalah 3 jenis desain pattern. Yang selanjutnya ada jenis pattern. Nah, dari ketiga tipe tadi terbagi lagi menjadi beberapa tipe. Yang di kreasional ada singleton, factory, abstract factory, builder, dan prototype. Di struktural terdapat adapter, composite, proxy, flyweight, facade, bridge, decorator.
Dan di behavioral terdapat template method, mediator, chain of responsibility, observer, strategi, comment, state, visitor, iterator, interpreter, dan memento. Saya tidak akan menjelaskan semuanya, mungkin hanya beberapa saja yang akan menjelaskan. Baiklah, yang pertama itu singleton pattern. Ini dia masuk di bagian creational pattern. Pada pattern ini membatasi pembuatan objek dari suatu kelas dan memastikan hanya satu objek yang berjalan pada virtual machine. Jadi dia hanya membuat objek dari suatu kelas dan bukan hanya, tapi membatasi pembuatan objek dari suatu kelas dan hanya memastikan satu objek yang berjalan pada virtual machine. Nah, jadi hanya satu objek saja, tidak boleh lebih. Kalau lebih, maka akan timbul berbagai masalah. Kemudian singleton biasa dipakai ketika ingin membuat kelas yang merupakan global variabel dari suatu sistem. Karena dia bersifat global variabel, maka objek yang diciptakan tidak boleh lebih dari satu. Karena dia bersifat global variabel, maka objeknya tidak boleh diciptakan lebih dari satu. Kemudian mekanisme penciptaan objek dari kelas singleton ini memiliki teknis akses khusus. Jadi dia memiliki semacam kode khusus untuk menciptakan objeknya dari luar kelas singleton. Pattern singleton juga digunakan pada beberapa jenis pattern lainnya seperti abstract factory, builder, prototype, facade, dan lain-lain. Prinsip dasar singleton pattern itu ada 3. Jadi yang pertama itu objek dari kelas singleton diciptakan di dalam kelas dengan akses modifier private dan diset sebagai static class member. Kelas singleton memiliki metode khusus yang merupakan static modifier yang akan mengembalikan objek kelas. Nah, karena dia di sini bersifat modifier private, maka objek dari kelas singleton itu dia tidak bisa diciptakan di luar karena dia bersifat private. Kemudian konstruktor kelas singleton diset private. Itulah prinsip dasar singleton pattern. Kurang lebih seperti inilah gambaran dari singleton pattern. Saya lihat pada sini single objeknya bersifat private. Bersifat private. Nah, ini. Jadi ketika akan diciptakan, dia mereturns kurang lebih seperti inilah. Yang selanjutnya adalah factory pattern. Pattern ini menugaskan sebuah objek atau factory untuk menciptakan objek lain atau produk, sehingga semua kerumitan dalam penciptaan objek produk disembunyikan pada objek factory. Jadi maksudnya itu dalam menciptakan objek itu kerumitan dari pembuatan objek tersebut disembunyikan pada objek factory. Penciptaan objek produk ya, bukan objek factory, tapi objek produk itu disembunyikan semua pada objek factory, tingkat kerumitannya. Kemudian penggunaan pattern ini umumnya untuk meningkatkan kualitas konstruksi sebuah kelas serta mampu menyembunyikan detail dari subkelas. Pattern ini umumnya melibatkan 3 aktor, yaitu client, factory, dan product. Itu adalah 3 aktornya.
Kemudian prinsip dasar factory pattern. Terdapat 4 prinsip dasarnya. Yang pertama adalah terdapat kelas abstrak produk, di mana kelas ini merupakan sebuah interface untuk mendefinisikan tipe dari masing-masing objek produk. Kemudian terdapat kelas produk yang merupakan kelas yang mengimplementasikan semua metode pada abstrak produk. Jadi pada kelas ini dia akan mengimplementasikan semua metode yang ada pada kelas di atasnya, yaitu abstrak produk. Di bawahnya kelas produk terdapat kelas factory. Kelas ini berfungsi untuk membuat objek dari concrete produk. Seperti yang tadi dibilang, ketika penciptaan objek produk, maka tingkat kerumitannya itu akan disembunyikan pada objek factory. Kemudian terdapat kelas klien. Kelas ini yang menggunakan objek produk. Beginilah kurang lebih gambaran dari factory pattern. Jadi klien dia menggunakan produk, dia meng-create produk di factory, jadi di sini dia sembunyikan semua tingkat kerumitan pembuatannya. Kemudian dari sini dia ke concrete produk dan langsung jadilah sebuah produk dan klien menggunakannya. Seperti itulah. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Lanjut ke abstract pattern. Abstract pattern merupakan bentuk super factory dari factory pattern yang membuat factory lainnya. Pada abstract factory interface bertanggung jawab untuk membuat factory dari objek tanpa spesifik menspesifikasikan kelasnya. Hierarki dari abstract factory mengenkapsulasi banyak platform yang memungkinkan membuat banyak produk yang berbeda. Jadi abstract pattern ini bisa dibilang bentuk lebih kompleksnya dari factory pattern. Kemudian ada prinsip dasar dari abstract factory pattern. Terdapat kelas abstract factory yang merupakan sebuah interface yang memberitahu bagaimana cara membuat objek dari abstract produk. Kemudian di bawahnya terdapat kelas concrete factory. Kelas ini untuk membuat objek dari concrete produk. Di bawahnya concrete product terdapat kelas abstract product. Kelas ini interface yang mendefinisikan tipe dari masing-masing objek produk. Kemudian di bawahnya lagi terdapat kelas produk. Kelas ini mengimplementasikan semua metode pada abstract produk. Yang terakhir terdapat kelas klien yang akan terhubung dengan kelas abstract factory dan abstract product. Kurang lebih seperti inilah gambarnya. Baik, klien akan terhubung dengan kelas abstract factory dan abstract product. Saat klien terhubung dengan kelas abstract product dan abstract factory, ini adalah sebuah interface dan interface juga. Abstract factory ini dia meng-create sebuah produk. Concrete factory. Lanjut ke builder pattern. Builder pattern ini digunakan untuk membangun objek yang kompleks dengan menggunakan objek sederhana atau builder dengan pendekatan step by step. Jadi membangun sebuah objek dengan step by step. Tujuan dari builder pattern ini adalah sebagai langkah-langkah abstrak konstruksi objek. Builder pattern ini dipakai saat aplikasi memerlukan sebuah mekanisme untuk membangun objek yang kompleks. Prinsip dasar dari builder pattern ini ada 5. Yang pertama itu terdapat kelas builder. Kelas ini yang meramu atau membuat seperti itu berbagai konstruksi objek hingga menjadi
sebuah representasi objek baru yang berbeda. Terdapat kelas concrete builder yang menyediakan implementasi untuk builder dan menyediakan interface untuk mengambil produk. Kemudian terdapat abstract class item yang merupakan abstraksi dari berbagai konstruksi produk. Kemudian di bawahnya kelas item terdapat kelas produk yang merupakan kelas yang akan mengimplementasi metode abstrak kelasnya masing-masing. Yang terakhir ada kelas client, adalah kelas yang menggunakan kelas produk. Kurang lebih seperti inilah gambaran dari builder pattern. Jadi builder ini, kelas builder merupakan interface-nya untuk produk yang akan digunakan oleh klien. Kurang lebih seperti inilah gambaran dari builder pattern. Selanjutnya bridge pattern. Bridge adalah pola desain struktural yang memungkinkan Anda membagi kelas besar atau satu set kelas terkait erat menjadi dua hierarki yang terpisah. Abstraksi dan implementasi yang dapat dikembangkan secara independen satu sama lain. Contoh, katakanlah Anda memiliki kelas bentuk geometris dengan sepasang subkelas, lingkaran, dan kotak. Dan Anda ingin memperluas hierarki kelas ini untuk memasukkan warna. Jika Anda berencana untuk membuat subkelas bentuk merah dan biru, namun karena Anda sudah memiliki dua subkelas, Anda harus membuat 4 kombinasi kelas seperti blue circle dan red square. Jadi ini semua akan menjadi seperti ini. Maka dia akan menjadi 4 buah kelas. Bagaimana jika kita ingin menambahkan kelas baru? Tentu kita harus membuat masing-masing di setiap warnanya. Misalnya ellipse, red ellipse, blue ellipse. Itu akan menjadi sangat banyak. Pola bridge mencoba untuk menyelesaikan masalah ini dengan beralih dari pewarisan ke komposisi objek. Artinya Anda mengekstraksi salah satu dimensi ke dalam hierarki kelas yang terpisah, sehingga kelas asli akan mereferensi objek hierarki baru. Solusinya dari permasalahan yang ada di sini adalah seperti ini gambarannya. Maka hasilnya akan seperti ini. Akan dibagi dua kelas, shape dan color. Shape ini untuk bentuk objeknya, dan ini untuk objek warnanya. Mengikuti pendekatan ini, kita dapat mengekstraksi kode terkait warna ke dalam kelasnya tersendiri. Kita dapat mengekstraksi warna ke dalam kelasnya tersendiri. Kelas warna ini, kelas warna dengan dua subkelas, merah dan biru. Merah, biru. Kelas shape kemudian mendapat bidang referensi yang menunjuk ke salah satu objek warna. Sekarang bentuknya dapat mendelegasikan pekerjaan yang berhubungan dengan warna ke objek warna yang ditautkan. Referensi itu akan bertindak sebagai jembatan antar kelas, bentuk, dan warna. Mulai sekarang menambahkan warna baru tidak akan perlu mengubah hierarki bentuk, dan sebaliknya. Jadi tidak perlu lagi kita membuat red circle, red square, atau blue circle, blue square. Tidak perlu. Jadi kita hanya perlu menambahkan sebuah objek baru, misalnya ellipse atau triangle atau ya sebagainya. Ini saling terhubung lah istilahnya. Mungkin seperti itu gambaran dari bridge pattern. Selanjutnya ke facade pattern. Facade pattern ini menyembunyikan kompleksitas dari suatu subsistem ke dalam satu kelas facade, di mana kelas tersebut
nanti akan diakses oleh klien, sehingga klien dimudahkan untuk menggunakan sistem yang dibuat. Nah, jadi facet pattern ini menyembunyikan kompleksitasnya. Jadi klien tidak perlu tahu seberapa rumit kompleksitas dari suatu subsistem tersebut yang berada di dalam kelas facet. Contoh, bila di dunia nyata, facet pattern seperti customer service. Ya, seperti customer service. Ketika klien menghubungi customer service untuk melaporkan sebuah keluhan ataupun masalah seperti masalah pengiriman, pembayaran, dan lain-lain, klien cukup menghubungi customer service. Klien tidak perlu tahu bagaimana prosedur cara customer service menyelesaikan masalah tersebut. Customer service ini diibaratkan sebagai aset, sedangkan bagian pembayaran, pengiriman, dan bagian lainnya dianggap sebuah subsistem yang dihubungkan oleh customer service. Kurang lebih seperti inilah gambarannya. Ini klien tadi, ini customer service. Nah, ini diibaratkan sebagai bagian untuk keluhan pembayaran, dan lain-lain sebagainya, seperti itulah. Jadi klien hanya tahu masalahnya sudah diatasi, dan klien tidak perlu tahu bagaimana subsistemnya itu, kompleksitas subsistemnya itu bagaimana. Klien tidak perlu tahu bagaimana tingkat kompleksitas subsistemnya. Semua subsistem ini terhubung dengan kelas facet. Kurang lebih seperti itulah gambar dari facet pattern. Kita lanjut ke proxy pattern. Nah, proxy adalah pola desain struktural yang memungkinkan Anda memberikan pengganti untuk objek lain. Proxy mengontrol akses ke objek asli, memungkinkan Anda untuk melakukan sesuatu baik sebelum atau setelah permintaan sampai ke objek aslinya. Nah, contohnya seperti ini. Ini objek asli, database. Dan ini adalah proxy. Proxy menyamar sebagai objek aslinya dan bisa saling berinteraksi dengan klien. Dan tentu juga proxy ini terhubung langsung dengan objek aslinya. Seperti itu. Bisa kita lihat di sini bahwa proxy menyamar sebagai objek database. Objek database-nya ini proxy menyamar sebagai objek database. Proxy dapat mengimplementasikan antarmuka yang sama. Jadi fungsinya proxy sini sama dengan database. Dia antarmukanya sama. Dan ia dapat diteruskan ke klien manapun yang mengharapkan objek layanan data. Nah, jadi dia dapat berinteraksi langsung dengan klien. Jadi klien tidak perlu langsung ke database. Bisa saja ke proxy. Seperti itu kurang lebih gambaran dari proxy pattern. Nah, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya mengenai solid dan desain pattern. Sampai jumpa di lain kesempatan.